udah info ke Oni kalau saya itu belum tentu bisa menghasilkan istilah mempunyai keturunan. Kenapa tuh? Karena saya ada sakit, itu namanya AVM, Artery Venous Malformation. Nah pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Sona Mujizat. Kita akan lanjutkan kisah Bapak dan Ibu Oni Wibowo ini, bagaimana kisah kehidupan mereka saat memasuki kehidupan pernikahan dan berumah tangga. Kita langsung lanjutin ya. Ini kayaknya ceritanya bakalan panjang nih soalnya kan. Nah, tadi dikenalin ya sama teman, kemudian menjalani hubungan yang LDR gitu kan. Nah, terus kayak apa nih hubungan yang LDR itu? Akhirnya berjalan lancar kah atau gimana? Ya. Jadi waktu tahun 2011 di rumahnya mama itu memang ada banyak kamar kosong gitu. Jadi kamar-kamar itu dikosin. Nah, temennya Oni itu dapat kerjaan di Jakarta karena pacarnya juga kerja di Jakarta. Ya akhirnya mereka kos bareng, cuman di kamar yang terpisah. Oh jadi kosnya bisa cowok bisa cewek ya? Iya betul. Habis itu akhirnya karena saya sering tadinya sebelum kenal sama Oni play date bareng gitu, double date gitu ya, double date bareng. Akhirnya saya putus setelah beberapa bulan. Ya kok ngeliat temennya tuh ngerasa kasihan karena saya jadi obat nyamuknya aja gitu. Oh iya, mereka masih bareng berdua. Masih bareng berdua. Pani udah sendiri ya. Ya, sedangkan saya sendiri. Akhirnya tanpa sepengetahuan saya temannya dia itu bagi pin BBM. Mungkin dulu zaman masih dulu ya, zaman dulu masih pakai BlackBerry ya. Akhirnya dikenalin, pinnya saya dikasih ke Oni. Akhirnya Oni invite saya nggak ngerti ini siapa gitu, dan saya merasa putus asa. Putus asanya karena beberapa kali pacaran kan selalu ditentang sama orang tua. Jadi bukan putus karena sendirinya, maksudnya nggak cocok gitu, tapi ternyata orang tua yang nggak setuju ya. Betul. Mungkin ada yang setuju, cuman saya nggak setuju gitu. Ternyata nggak cocok. Ya akhirnya lanjut kenalan sama Oni, tapi kayaknya udah males gitu rasanya. Jadi nanggepin laki-laki saya agak ketus gitu ya saat itu. Galak nih Pak dulu. Mungkin ya. Terus akhirnya berjalan gitu, dari chattingan. Untungnya waktu itu kita masih bisa pakai menggunakan Yahoo Messenger untuk tahu bertatap muka. Mungkin kalau sekarang kan udah gampang ya. Kalau sekarang kan udah pakai WhatsApp aja udah bisa video call. Dulu gitu chat pakainya Messenger ya. Iya, dengan Yahoo Messenger. Terus kita kenalan dari camp dulu gitu. Akhirnya saya ingat Oni waktu itu bilang ke saya, ya kalau kamu beneran mau serius, ayo ke Bali aja. Karena waktu itu Pak Oni udah di Bali ya. Iya. Terus saya mikir, wah kira-kira boleh nggak ya? Oh ya, karena saya kerjaannya suka keluar kota. Ya jujur sampai sempat bohongin orang tua. Saya mau ke Bali karena ada kerjaan, cuman kan kalau orang tua modern seperti kita kan kayaknya dikadalin agak susah gitu ya. Akhirnya saya bilangnya bohong, ya saya ada kerjaan waktu Lebaran. Saya ingat sekali waktu itu di Lebaran untuk ketemu sama Oni gitu. Ya akhirnya ketemu ke Bali, kenalan di sana gitu. Ya bener-beneran ketemu gitu ya. Bener-beneran ketemu gitu. Memang sih gak ada kayak zaman sekarang misalnya mau nggak kamu jadi pacar saya? Nah sampai hari ini pun jadi nggak yang pakai komitmen yang kayak gimana gitu ya. Betul. Jadi kita ngejalanin aja. Sampai setahun paling bisa ketemunya 2 atau 3 kali. Pertama kali saya ketemu ke Bali duluan, abis itu Oni saat libur kerja dia ke Jakarta. Main ke Jakarta gantian. Ya betul. Itu pun kita LDR kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Sampai suatu saat ya saya bersyukur sama kedua orang tua saya. Akhirnya ngelihat Oni ini boleh gitu istilahnya untuk melanjutkan ke hubungan yang serius itu nggak ditentang
gitu. Padahal Pak Oni udah ditolak berapa kali loh itu ya. Betul. Dan dari sisinya Fani juga ya, Ya. orang tua nggak cocok atau Fani yang ternyata nggak cocok gitu ya. Betul. Kok ini ternyata oke nih, Ya. gitu ya. Kadang kalau teman-temannya mama tuh berpikir, oh kayaknya itu bukan mantunya kamu tapi anaknya kamu, karena mukanya aja dari segi muka pun cocok dengan keluarga. Oh gitu. mirip ya Mirip. sama orang tuanya Fani ya? Sama adik saya tepatnya. Oh iya? Iya. Dikiranya ini malah jadi kokonya adiknya saya. Gitu. Terus akhirnya ya kalau anak zaman sekarang ya itu istilahnya ada kata, mau nggak kamu menikah dengan saya? Kalau di saya sama Oni, kalau sama Betul. Pak Oni tidak ada. Yang ada orang tua saya malah menanyakan kapan kira-kira kamu mau nikah? Gitu. Akhirnya saya calling sama Oni, ditanya sama mama sama papa, kira-kira kita siap nggak Oktober 2013 itu kita nikah, dia bilang gitu. Waduh, ya karena kita sama-sama bekerja, dari keluarga saya juga yang pas-pasan gitu ya, untuk nikah kan butuh uang gitu ya, butuh dana yang gak sedikit ya. Ya betul. Akhirnya Oni bilang ya saya sih siap aja menikah, tapi istilahnya bagaimana dengan biaya seperti itu. Nah akhirnya ya kita sama-sama bareng-bareng untuk ngadain itu acara gitu. Cuman sebelum nikah mama saya udah info ke Oni kalau saya itu belum tentu bisa menghasilkan istilahnya mempunyai keturunan. Kenapa tuh? Karena saya ada sakit itu namanya AVM, artery venous malformation. Jadi saya waktu flashback dyspnea itu saya sering pingsan. Waktu masih sekolah. Ya kadang suka dibilang sama orang, kamu pingsan beneran atau tidak. Memang lagi berbicara gini aja tiba-tiba saya pingsan gitu tanpa disadari. Akhirnya saya kuliah gitu ya. Di kuliah itu ternyata gigi bungsunya saya itu kayaknya nabrak gitu. Dipikirnya karena itu, tapi setelah itu saya ngecek karena ada temennya saya sakit di rumah sakit mata di Jakarta. Akhirnya yuk mah coba deh saya juga periksa ke bagian mata. Kenapa? Karena saya sering merasakan sakit. Nah pingsan terus sakitnya itu sakit banget. Kayak kita nih ngelihat kan anggapnya satu lingkaran ya. Saya cuma bisa ngelihat seperempatnya aja. Jadi sebelah kanan ini tuh lebih banyak kayak semut, kayak TV rusak zaman dulu seperti itu. Akhirnya dicek sama dokter, disuruh MRI karena memang saya punya AVM itu persis di belakang matanya saya. Nah, habis itu dicek ternyata saya ada AVM. Akhirnya mama info gitu ke Oni, kamu benar nggak mau sama anaknya saya? Soalnya Fani itu belum tentu bisa memiliki keturunan gitu. Cuman Oni sendiri berpikir, oh ya kayaknya nggak masalah gitu, asal kamu juga kalau misalnya besok kita mau mempunyai keturunan apa adopsi aja gitu. Jadi waktu itu gitu Pak ya? Mikirnya? Karena apa ya, ada temen itu tidak mempunyai keturunan tapi dia bahagia. Saya punya temen dan itu yang menjadi motivasi saya juga. Jadi penting apakah nantinya akan ada keturunan atau tidak. Yang penting nyatanya dia bisa bahagia. Ya, yang penting suami istri bisa hidup bahagia gitu ya. Itu yang dapat yang bikin Pak Oni jadi oke, saya terima gitu ya Fani dengan segala kondisinya gitu ya. And then akhirnya ya menikah. Habis itu saya pindah ke Bali. Di mana kita di situ kontrak dengan uang pas-pasan, mulai dari nol gitu ya. Betul. Ya puji Tuhan saya waktu itu bisa langsung kerja di salah satu hotel di Bali. Sedangkan dia pun juga kerja masih ikut kakaknya gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Saya sih berpikir ya ini karena semua rencananya Tuhan gitu ya. Akhirnya Oni buka usaha sendiri yang jujur kalau backgroundnya saya tuh, aduh kayaknya saya nggak pernah punya hutang gitu ya dalam hidup saya tuh.
ya walaupun kita hutang itu tabu gitu. Ya, karena saya sekretaris, saya ke sekretaris, jadi kayaknya ngurusin segala sesuatu itu semua harus pas gitu, pas apa adanya. Makanya untuk memulai usaha ya di mana pikiran saya, wah gimana ya dengan usaha gitu ya. Mulai usaha dengan modalnya hutang? Enggak sih, modalnya adalah kepercayaan. Namanya kalau kita ngambil barang itu biasanya kan harus cash di depan atau punya uang gitu ya. Cuman ya puji Tuhan Oni itu dapat kepercayaan. Gitu akhirnya kita memulai usaha, tapi saya masih kerja, dia menjalankan mulai usahanya. rintis usaha. Ya, sebagai sales juga. Sebagai sales juga, tapi sudah usaha milik sendiri ya? Iya, waktu itu betul. ya. Tapi ya berawal, kembali lagi ya, saya pas pertama kali kenal istri saya ini, kok orang tua, calon mertua saya kok baik banget sama saya gitu. Yang membuat saya karena maju itu bukan karena Fani. Saya awal-awal, saya jujur emang awal-awal sama istri saya ini nggak begitu suka sekali, belum. Jadi timbul rasa suka itu masih agak belakangan. Cuma saya respect sama calon mertua saya, terutama mamahnya dia. Tanggapannya sama saya baru kali ini dapat calon mertua baik gitu loh, dan menanggapi saya baik, menyambut saya dengan baik gitu loh, dan menghargai saya, background keluarga saya, yang tak ada harapan tadi saya bilang, mungkin namanya juga orang tua pengen dapat mantu pasti yang terbaik, itu saya pasti tahu lah, menyadari itu. Dan beda sama mamanya dia, tuh melihat saya ya nggak ada kepikiran untuk membanding-bandingkan juga nggak ada. Itu yang membuat saya respect dan mau menerima apa adanya. Itu. Makanya tadi mau terima ya dengan kondisinya Fani yang secara manusia sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa memiliki keturunan, tapi oke gitu ya. Karena respect sama mami ya. Pertama respect sama orang tua, dan ditanyain itu ya akhirnya saya mau, apa saya nikah. Tapi saya emang langsung jujur, saya untuk biaya itu nggak ada untuk nikah. Meskipun waktu itu sudah bekerja ya, sudah ada penghasilan. Maksudnya kalau langsung itu pas diajak nikah itu pas-pasan ya, akhirnya kayak ditembak gitu nggak sih Pak? Iya, ditembak itu kan persiapan belum ada. Iya, benar-benar. Akhirnya saya ya kalau untuk nikah ya pasti mau, siapa sih nggak mau nikah, tapi untuk secepat itu kayaknya nanti dulu deh istilahnya gitu. Tapi mertua saya kan karena hubungan sudah 2,5 tahun, walaupun EDR tapi kan dilihat sama tetangga mungkin ya kurang bagus kalau lama-lama gitu. Ya akhirnya saya oke, dan saya respectnya lagi, begitu sudah nikah baru tahu kalau biaya itu ternyata juga ada pinjaman, nggak tahu saya. Taunya setelah buka-buka amplop, wow, pengorbanannya itu yang saya mentambah semangat lagi, tambah respect sama orang tuanya, tambah nggak main-main lah, dalam arti bekerja keras saya harus benar-benar menunjukkan bahwa saya tanggung jawab semuanya itu. Dan akhirnya pulang ke Bali kita bersama, kita mulai dari nol. Saya masih keliling dan nyambil jualan nasi goreng. Iya. Sempat jadi jualan nasi goreng saya juga. Kembali lagi yang itu, mengingat dulu PKL, pedagang kaki lima. Jadi balik lagi usahanya yang nasi goreng itu kaki lima ya? Ya, kaki lima. Kalau sekarang mungkin ya kayak bakmi Jawa gitu-gitu ya. Jadi jualannya seperti itu. Tapi dari situ ada hasilnya. Puji Tuhan ya, dapat tempat itu sama kontrakan itu, kalau tanpa Tuhan menolong juga nggak bisa. Awal-awal baru nikah siapa sih punya tempat? Sebelumnya saya dibayarin kontrakan sama mantan ibu kos saya. Bukan siapa-siapa. Nggak kenal kanan kiri istilahnya. Itu kalau tanpa campur tangan Tuhan nggak mungkin. Iya. Kenapa? Uang segitu banyaknya, kalau saya mau nggak bayar mau gimana? Tapi itu dah Tuhan luar biasa.
Tuhan melalui bisa pakai siapa ya, saja siapa Iya. saja untuk bisa. menolong kita ya. Ya, Betul. di saat saya benar-benar nggak punya uang, kontrakan itu dibayari sama mantan ibu kos saya. Nah, itulah awal mula saya bisa mulai merintis pekerjaan dan jualan nasi goreng. Paginya saya jadi sales keliling. Nah, itu berjalan sekitar lumayan lah, agak lama. Double Dan- job berarti ya. Ya, double Iya. job. Kerja keras benar-benar nih. Betul. Dari Betul. pagi sampai sore kerja sebagai Ya, sales ya. Sales marketing. karena itu kan orang tua dari Fani kan emang sangat support waktu itu. Nah, akhirnya berjalannya waktu, mulailah Fani kambuh penyakitnya. Oh, Ya, jadi karena mulai pingsan lagi. kumat lagi, mulai sakit kepala tiap hari. Karena puji Tuhan saya hamil waktu itu. Oh, ternyata dua bulan kemudian hamil. ya. Saya percaya ketika kemungkinan itu mungkin 99% orang mengatakan tidak bisa, tapi 1% bisa, itu sudah cukup bagi Tuhan untuk Yes. mengerjakan Betul. mujizatnya Betul. dan terbukti di Fani ya, Iya. dan Fani hamil. Iya, Wow, betul. apa rasanya waktu itu? Eh, Ketika sebelumnya diklaim bahwa ini bakal susah nih gitu. Iya. Ya. Di situ saya kalau saya selalu mengandalkan saya punya iman gitu ya. Dia udah terima saya apa adanya. Kayaknya saat Natal Desember 2013 saya berdoa, Tuhan, kok saya kayak kepengen punya anak ya gitu. Terserah Tuhan bagaimana, tapi saya yakin, saya percaya gitu. Akhirnya ya itu udah di Januari kita ngecek ke dokter, ternyata puji Tuhan hamil. Nah, tetapi belum senang dulu. Oh, belum senang Iya. dulu. Ada apa? Ketakutan itu ada. Betul. Karena ada sakit kan, kita pasti takut. Karena dokter sudah memvonis tidak boleh punya anak. Jadi harus digugurkan. Nah, kita periksa ke dokter itu, kalau mau nyawanya selamat ya harus digugurkan. Antara seneng sama Ya, tidak. Jadi pasti ada rasa cukup ketakutan. bingung juga Betul. ya. Iya. Tapi ya puji Tuhan di Bali ada rumah sakit yang biasa saya di Jakarta. Di sana saya ketemu sama dokter saraf tuh. Dokter saraf bilang kayaknya cuman 50-50. Maksudnya kamu hamil atau tidak itu sama saja. Karena kan yang namanya hamil itu kan membesar juga pembuluh darah. Iya. Nah, dia ini seperti kayak punya bom waktu. Jadi tidak pernah ada yang tahu istilahnya bom itu kapan akan meledak gitu. Terus dia akhirnya dokter tersebut mengeluarkan surat keterangan kalau ya kamu boleh kok melanjutkan kehamilannya. Cuman memang terus dipantau gitu. Akhirnya ya walaupun beberapa kali ada kumat ya hampir tiap malam disiksa. Itu sangat luar biasa perjuangan istri saya. Hampir tiap malam tuh sakit kepala. Semakin hamilnya semakin bertambah itu sakit kepalanya luar biasa. Jadi berguling-guling, teriak-teriak itu hampir tiap malam. Saking sakitnya. Saking sakit. Jadi nggak lagi pingsan, Enggak. tapi sakit yang luar biasa. Dokternya pun juga kadang bertanya, kamu kalau sakit itu gimana ya? Karena AVM itu sama seperti kayak orang kanker gitu ya. Maksudnya sakitnya yang ya susah diungkapkan dengan kata-kata gitu. Ya sampai guling-guling, sampai teriak-teriak kan pasti bukan sakit biasa ya. Iya, betul. Akhirnya kan mamahnya datang untuk memutuskan pindah ke Bali karena ada sakit kan. Jadi mau mendampingi Fani ya. Tapi di situ saya mendapatkan tambahan kekuatan dari mertua saya. Mertua saya luar biasa, imannya lebih lah daripada saya. Jujur, saya kan emang masih belajar dan agak sudah menjauh sama Tuhan, dan bertemu mertua saya imannya luar biasa. Dia menguatkan terus. Gimana, Mah? Istilahnya mau dilanjut atau digugurkan? Tapi di situ mamanya menguatkan, karena saya kembalikan lagi ke orang tua yang lebih berhak memutuskan kan yang punya anak. Jadi kedua orang tua, termasuk istri saya kan calon orang tua dan mamahnya. Tapi waktu itu memang Fani bertekad untuk
mempertahankan. Ya, karena ya itu dari Desember tuh saya ke gereja, terus berdoa kepengennya punya anak gitu ya. Akhirnya diizinkan, terus ke dokter, di dokter saraf bilang katanya, ya nggak masalah. Akhirnya kembali lagi ke dokter kandungan, saatnya periksa, ya saya akan lanjutkan dok gitu. Dan pada akhirnya ya bisa hamil. Memang tapi nggak sampai 9 bulan untuk anak saya yang pertama, gitu. Jadi lahir prematur. 8 bulanan. Puji Tuhan normal. Oh oke. Oh normal. Enggak, saya pakai sesar. Keadaannya tapi normal maksudnya. Tapi semua sehat ya, bayi Betul, sehat dan betul. Fani sendiri Betul, ya. sekarang Puji dan Tuhan. Fani sendiri sekarang ada di depan saya gitu kan. Berarti masih sehat, selamat semuanya gitu ya. Jadi kehamilan pertama penuh mujizat juga. Gitu ya. Tapi ada drama-drama juga. Drama juga. Ya, drama jantung iya. Drama apapun waktu persalinan itu yang kita ke rumah sakit waktu itu, akhirnya daftar ke rumah sakit ibu dan anak, tidak boleh, harus ke rumah sakit umum. Ke rumah sakit pemerintah daerah. Yang peralatannya katanya lebih komplit, lebih lengkap. Akhirnya kita pindah ke rumah sakit tersebut, dan di sana itu dokternya luar biasa. Satu ahlinya membawa tim. Jadi satu tim yang menangani. Jadi dokter kandungan punya tim sendiri, mungkin dokter saraf ada sendiri, anestesi ada sendiri, dokter anak mungkin ada. Jadi semua di sana komplit. Oh iya. Apa yang menyebabkan waktu itu hanya 8 bulan? Ya itu supaya sebelum kontraksi jadi tidak ada Oh tekanan. betul, karena kondisi Fani sehingga tidak memungkinkan jika nanti dilanjutkan. Justru HPL baru lahir gitu ya. Betul. Itu membahayakan, sehingga dipercepat. Bisa membahayakan ibunya gitu. Betul. Jadi ada tekanan-tekanan mungkin pembuluh darah dan lain sebagainya ya. Betul. Oke. Itu yang membuat jadi 8 bulan. Tapi amazing lagi-lagi ya. Betul. Gitu jadi Tuhan. Tiba saatnya pas dikabarin sama dokternya, operasinya berjalan, anak saya sudah lahir. Puji Tuhan, saya merasa senang dan merasa wow, saya jadi bapak, dan tidak bisa diungkapkan kebahagiaan itu. Tapi ada lagi yang membuat saya masih kembali deg-degan lagi, karena istri saya nggak keluar. Jadi setelah proses sesar ya? Betul. Anak selamat, udah dikabarin, puji Tuhan. Istrinya gimana? Dari jam 7 mungkin jam 11 anak saya keluar ya, sekitar jam segitu. Tapi di sisi lain jam 1 istri saya nggak keluar. Apa nggak kita panik? Pikirannya sudah kemana-mana. Benar, karena kondisinya Fani ya? Ya, karena tahu riwayatnya dan penyakitnya itu yang benar-benar kita satu keluarga masih panik dan aduh gimana gitu. Karena nggak ada kepastian dan tidak ada kabar. Ya puji Tuhan akhirnya agak lewat dari jam 1 dokternya ngabarin. Pas lewat ya, saya lihat istri saya lewat didorong, saya lihat kok diam aja, saya juga samperin akhirnya. Deg-degan Pak? Deg-degan pasti. Itu. Tapi saya akhirnya dibawa ke ICU saat itu. Karena untuk masa pemulihan. Masih pemulihan. Betul. Dan masih berjaga-jaga itu. Jadi satu badan itu kayak robot, kabel semua. Iya. Oh iya. Sampai segitunya. Di ICU pun saya juga merasa deg-degan. Kenapa? Karena semua kabel. Akhirnya saya sadar. Nah, di operasi itu soalnya cukup banyak ya, tim dokternya itu sekitar 20 orang. Iya. Karena tadi ada tim-tim gitu ya. Betul. Habis itu di ICU semuanya berkabel. Kalau saya bergerak sedikit kan akhirnya bunyi. Nah jadi perawat itu lari ke tempat datang saya. semua. Ada apa? Iya, saya juga kaget. Kenapa ya? Gitu. Ya udah. Ada alarmnya. Ada alarmnya seperti itu. Tapi saya yakin, saya percaya kayaknya kondisi saya baik-baik aja. Akhirnya malam sekali, hampir tengah malam, saya memutuskan untuk pindah ke kamar. Kenapa? Karena di ICU saat itu mungkin ada 3 atau 4 orang itu meninggal di situ. Pas saat di ICU gitu. Jadi karena semuanya dengan intensive care ya, dalam perawatan yang harus intensif. Berarti
sakit yang diderita oleh para pasien yang ada di dalam itu pasti sakit-sakit yang serius ya. Betul. Dan ada pasien-pasien yang kemudian meninggal, nambah deg-degan gitu ya. Betul. Lebih baik pindah ke kamar perawatan biasa aja gitu ya. Cuman dokternya tidak mengizinkan. Akhirnya saya paksa, saya bilang coba dilepas kabelnya, saya bisa duduk kok, saya bilang gitu. Untuk tanda tangani. Akhirnya puji Tuhan tengah malam itu terjadi, saya bisa kembali ke kamar rawat biasa. Kamar rawat biasa. Tuhan, semua sudah beres, anak saya lahir dengan sehat dan utuh. Ya akhirnya berjalan waktu, kita terus berkembang. Saya pantau istri saya sampai 3 tahun ya berarti ya. 3 tahun saya memutuskan untuk mempunyai anak yang kedua. Istilahnya begitu. Dan itu pun juga penuh mujizat juga. Di saat mau anak yang kedua, ada drama lagi juga. Oh, apa nih? Dramanya menstruasinya juga nggak stabil ya. Menstruasi nggak stabil. Tidak lancar rutin setiap bulan. Tanggalnya biasanya kan sudah pasti. Sampai berapa bulan itu? Saya waktu itu mundur hampir 5 bulan. Saya pun juga sedikit panik ya. Akhirnya saya ke dokter karena tempat usaha kami dekat dengan rumah sakit. Saya nggak info ke dia. Saya ke dokter sendiri. Nah, abis itu ngecek sendiri. Yaitu pas di USG memang bukan hamil, tetapi di dalam dinding rahim saya kayak seperti ada benjolan. Nah, itu yang harus dicek gitu ya. Dokternya udah membuat surat lab yang harus dicek. Wah, saya bukan anak nakutin, tapi lebih baik saya info dulu, kata dokternya gitu. Apakah ini kanker kah, tumor kah, miom kah, kista kah, seperti itu. Akhirnya saya dikasih surat dan dikasih obat dulu. Obat itu saya ingat banget hanya 5 kaplet. Nah, harusnya di hari ke-10 saya sudah haid gitu ya, tapi kayaknya belum. Nah, belum juga sampai di hari ke-20. Nah, saya punya teman, saya bertanya, baiknya saya ke dokter kandungan mana ya, karena kan saya juga deg-degan ya. Apalagi saya sudah terima surat untuk rujukan lab. Akhirnya kata teman saya, coba deh ke salah satu dokter. Saya pergi ke sana, dicek memang kalau USG di dalam perut itu tidak ada kandungan. Nah, USG dari bawah, dokternya bilang, wah selamat ya, ini hamil. Oh, gimana bisa hamil ya? Saya kaget, senang iya, tapi langsung berkaca-kaca juga iya. Kenapa? Maaf dok, perasaan saya habis minum obat itu. Ya, khawatir kalau terjadi apa-apa. Jika ini benar-benar satu kehamilan, berarti takutnya janinnya terganggu ya? Terganggu, betul. Akhirnya, untungnya kok saya juga feeling bungkus obat itu nggak saya buang. Dicek sama dokter, oh ya nggak masalah, ini saya kasih aja obat-obat. Memang obat-obatan itu cukup banyak waktu pertama. Waktu itu pun juga saya ke dokter tidak ditemanin sama Oni. Akhirnya di jalan. Jadi Pak Oni belum tahu nih? Belum tahu. Saya di jalan terus bilang ke dia, oh saya dinyatakan positif hamil, dibilang seperti itu. Wah, puji Tuhan, dia merasa senang, tapi saya juga merasa setengah senang, setengah kaget, ya campur aduk. Was-was gitu ya? Was-was. Pasti kan akan kumat lagi nih sakitnya gitu. Takutnya gitu ya? Tapi ya itu puji Tuhan, ya saya punya iman kuat. Tuhan pasti selalu sertain saya. Di anak yang kedua tidak ada kumat, tapi tidak separah waktu di anak pertama. Gitu. Jadi masih tetap ada apa namanya? Ada rasa sakit-sakit gitu, tapi tidak separah anak pertama. Nah, selama selang tidak hamil itu apakah pernah kumat atau enggak sih penyakitnya? Pernah, tapi kayaknya cuma 1 atau 2 kali saja. Cukup jarang. Kayak luntur setelah melahirkan anak pertama itu, seperti kayak luntur gitu. Terus hamil kedua ada kumat, tapi maksudnya nggak sesakit separah yang waktu anak pertama. Ya puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan gitu. Sampai hari ini saya puji Tuhan tidak tahu sakit lagi. Jadi sudah tidak ada kesakitan lagi. Nggak pernah lagi pusing-pusing yang itu sakit itu, tidak pernah lagi pingsan gitu ya. Dan 2 anak semuanya baik, semuanya sehat. Jadi ternyata luar biasa ya Tuhan tuh ya. Jadi kalau manusia boleh berkata apa, tetapi Tuhan yang
lebih menentukan kehendak Tuhan yang jadi. Betul-betul luar biasa. Jadi buat mereka mungkin yang saat ini sedang menantikan buah hati, dan kemungkinan prosentasenya mungkin kayak yang dialami Fani ya. Secara manusia prosentase 99% dan 1%. Tapi 1% itu sudah cukup untuk Tuhan lakukan mujizatnya yang luar biasa. Wow, ini kisahnya luar biasa banget. Tapi kita akan lanjutkan di next episode ya. Masih akan panjang ceritanya kan. Nah pemirsa, bagi pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami permasalahan atau pergumulan di dalam keturunan mungkin, atau di dalam kesehatan mungkin, percayalah bahwa Tuhan masih menyertai pemirsa. Percayalah bahwa 1% kemungkinan itu cukup buat Tuhan untuk lakukan mujizatnya yang luar biasa, memberkati hidup kita, melindungi hidup kita, menjaga hidup kita. Tetap percaya, tetap berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini. Dan ikuti terus Zona Mujizat berikutnya dengan kisah dari Pak Oni beserta istri yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.